Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki pertengahan minggu Rabu 18 Desember 2024. Tuhan begitu baik memelihara kita semua. Hari ini kita kembali masih belajar dalam renungan malam sebelum saudara tidur dan beristirahat mengenai makna kelahiran Kristus. Saya berharap sejauh ini saudara sudah bisa mengerti saat orang lain bertanya mengapa saudara merayakan Natal, saudara sudah bisa menjawab dengan keberanian diri mengenai apa yang Alkitab katakan dalam perayaan Natal. Dan hari ini kita belajar dengan judul yang baru, yaitu Kristus Sang Bintang Timur. Saudara, kita akan membaca nubuatan mengenai Kristus ini di dalam Bilangan 24 ayat 17. Di sana dinyatakan, "Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Saudara, kalau saudara membaca Bilangan pasal 24 ini, dalam konteksnya ini adalah tentunya nubuatan Bileam yang dibayar oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tapi alih-alih malah dia justru memberkati Israel. Dan Tuhan memakai Bileam, orang jahat ini, justru untuk memberikan nubuat tentang kebenaran akan pribadi juru selamat mengenai Kristus. Dan dia berkata dalam ayat 17 ini bahwa bintang telah terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ini tentunya menggenapi juga nubuat yang sudah diberikan oleh Yakub saat dia memberkati anaknya Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dalam ayat ini jelas Yehuda akan melahirkan Daud nantinya, lalu Daud akan melahirkan Yesus, dan pemerintahan itu akan berlanjut dari Daud sampai kepada kekekalan. Kristus adalah sang bintang timur itu sendiri yang gilang gemilang. Matius 2 ayat 2 berkata, ini tentunya orang Majus, saudara, yang berusaha mencari kelahiran sang bintang timur itu karena mereka itu ahli astrologi. Maksudnya ahli astrologi ini bukan astrologi yang sudah diselewengkan oleh iblis yang mengatakan ada Libra, Pisces, lalu meramal keadaan kita, bukan itu. Maksudnya ahli astrologi benar-benar secara literal dia mengamati pergerakan bintang-bintang, lalu dia mengerti ada satu bintang yang terang, dan menurut mereka kalau ada bintang terang seperti itu menggambarkan seorang raja yang sangat penting telah lahir di dunia. Karena itu dia berusaha, mereka mencari, mereka berjalan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat di mana Yesus lahir di Bethlehem. Mereka dipercaya berangkat dari sekitar Irak di Mesopotamia menuju Bethlehem. Dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi itu yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus ini bertanya kepada orang-orang mengenai bintang timur itu. Dan ini menggambarkan Kristus dalam kelahirannya yang sudah tergenapi. Dia sang bintang timur itu sendiri. Dia sendiri pun mengklaim, kalau tadi ayat-ayat yang saya berikan itu adalah nubuatan. Tapi Yesus sendiri dalam Wahyu 22 ayat 16 juga menyatakan, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wah, luar biasa. Saudara, Yesuslah terang itu sendiri. Yesuslah bintang timur itu sendiri
yang lahir dari keturunan Daud dan akan memerintah sebagai raja secara literal. Saat ini memang kita hanya menantikan kedatangannya yang kedua kali. Namun biarlah dalam merayakan Natal kita selalu bersyukur dan mengerti bahwa Kristus Sang Bintang Timur itu sudah ada di dalam dunia. Bahkan Ia sudah mati menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Inilah makna yang sesungguhnya, di mana Kristus Sang Bintang Timurlah yang sesungguhnya, bukan Lucifer yang juga dijuluki sebagai bintang fajar. Namun terang yang sesungguhnya, bintang timur yang sesungguhnya adalah Kristus. Dia Tuhan yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, biar renungan malam ini memberkati kita dan menambah pengertian kita saat kita merayakan Natal setiap tahun. Tuhan memberkati, selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.